Salam literasi. Perkenalkan, saya Elisa Della Sibana Serena, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang sangat populer yang pernah diadaptasi menjadi sebuah film. Novel ini berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Karya Bidi Baik yang diterbitkan oleh Pastel Book PT Misen Pustaka pada 2016 cetakan yang ke-8. Buku dengan tebal 20,5 cm ini mempunyai halaman 348 halaman dengan ISBN 9780278708664. Sedikit informasi tentang penulis. Bidi Baik adalah seorang seniman yang hebat dan penuh talenta. Bukan hanya di bidang menulis, melainkan ia juga seorang musisi yang aktif menciptakan lagu. Pria humoris dan puitis ini lahir di Bandung 8 Agustus 1972. Sebenarnya Bidi Baik mempunyai banyak karya, bukan hanya trilogi Dilan. Dalam novel ini, Bidi Baik mengaku sebagai imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya di kamar pengantin dan tegang. Di bumi kemudian menjadi imam besar The Panas Dalam. Novel populer ini bercerita tentang kisah cinta dua remaja SMA di Bandung pada tahun 90-an. Berawal dari Milea, salah satu siswi pindahan dari Jakarta yang bertemu dengan Dilan. Pada mulanya, Dilan tidak memperkenalkan diri, melainkan mengaku sebagai seorang peramal. Dilan yang mengganggu Milea dengan candaan dan segala ramalannya, bahkan Dilan meramal akan naik motor dengan Milea dan menjadi pacarnya. Perkenalan yang tidak biasa ini membuat Milea penasaran dengan sosok Dilan, hingga akhirnya membuat Milea tertarik dengan Dilan. Dilan yang selalu bertingkah konyol dengan segala leluconnya ternyata adalah seorang ketua geng motor. Novel yang diambil dari sudut pandang Milea ini menampilkan sosok Dilan yang romantis meskipun dia adalah ketua geng motor. Kata-katanya mampu membuat Milea dan pembaca menjadi luluh dan meleleh. Milea sebenarnya masih memiliki pacar di Jakarta yang bernama Benny. Namun karena kejadian di Jakarta membuat Milea marah dan benci dengan Benny hingga akhirnya mereka putus. Dengan begitu, hubungan Milea dan Dilan semakin dekat. Karena kedekatan mereka, Milea mampu membujuk Dilan untuk tidak ikut tawuran geng motor. Dan bukan hanya itu, Milea juga mempunyai hubungan baik dengan Bunda Dilan. Singkat cerita, Milea dan Dilan resmi berpacaran di warung BM setelah peristiwa Dilan berkelahi dengan Anhar di sekolah karena telah menampar Milea. Saya tertarik dengan novel ini karena sebelumnya saya sudah menonton filmnya. Yang menarik dari novel ini dilihat dari sampul luarnya yang menampilkan sosok remaja di depan motor klasik yang mengilustrasikan sosok Dilan yang merupakan ketua dari geng motor. Meskipun novel ini menceritakan
kisah cinta tahun 90-an, tapi dari sampul luarnya terlihat modern dan menarik. Yang kedua, isi dari novel ini memuat banyak percakapan sehingga enak dan mudah untuk dibaca. Penulis juga menggunakan bahasa yang santai dan sederhana. Isi dari novel ini dikemas sangat romantis dengan mengisahkan kisah percintaan yang digambarkan sangat menyenangkan. Serta dalam novel ini dibumbui dengan lelucon yang tidak mudah membuat pembaca cepat bosan. Banyak ilustrasi yang dijumpai dalam novel ini, serta banyak juga dijumpai tokoh-tokoh pendamping. Seperti halnya pada halaman depan yang menampilkan gambar ilustrasi setiap tokoh yang menjadi pembeda dari novel-novel roman pada biasanya. Yang kedua, terdapat cacat produksi berupa halaman terbalik. Novel ini hanya untuk kalangan tertentu karena novel bergenre roman tidak bisa dibaca untuk semua usia. Cerita pada novel Dylan, Dia Adalah Dylanku 1990 ini dikemas cukup ringan dan menyenangkan, serta menggunakan bahasa yang sangat sederhana, sehingga novel ini cocok dibaca oleh usia remaja hingga orang dewasa. Di balik semua kelebihan dari novel ini, pasti juga ada kekurangannya. Salah satunya karena karakter Dylan yang terlalu menonjol sehingga seolah-olah peran Melia terabaikan. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam literasi.